Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, selamat hari Minggu untuk kita semua. Bagaimana kabarnya saudara-saudaraku? Tentu harus tetap sehat, harus tetap semangat, dan harus tetap berserah kepada Tuhan. Di hari Minggu ini kita melakukan ibadah keluarga. Di tengah-tengah keluarga kita bersama-sama dengan saudara kita. Mari Bapak Ibu saudaraku, kita persiapkan hati, kita persiapkan keluarga untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu kita hari ini, yaitu Minggu Eksaudi. Diambil dari Injil Matius pasal yang ke-20 dimulai ayat 29 sampai dengan 34. Mari kita sama-sama buka Alkitab dan kita juga akan baca bersama-sama saudara-saudaraku firman Tuhan dari Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai dengan 34. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema minggu kita hari ini adalah Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Kita tahu bahwa berita tentang kisah pelayanan Yesus dan murid-muridnya telah menjadi sorotan atau perbincangan yang hangat di kalangan masyarakat pada saat itu. Sehingga kemanapun Yesus pergi, begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Dimanapun Yesus berhenti untuk mengajar, begitu banyak orang yang duduk memperhatikan dan mendengarkan dia. Kepopuleran Yesus melalui kesaksiannya tentang kerajaan surga, melalui pengajarannya tentang persekutuan dan ibadah, melalui pelayanannya yang penuh dengan tanda-tanda mukjizat, membuat Yesus selalu dikelilingi oleh banyak orang. Dan juga saudaraku, kebaikan Yesus serta kerendahan hatinya yang senantiasa memberikan contoh dan teladan, mewujud nyatakan kasih di tengah-tengah kehidupan, membuat Yesus selalu diikuti oleh banyak orang. Luar biasa saudaraku. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah semua orang yang mengelilingi Yesus, semua orang yang mengikuti Yesus pada saat itu memiliki tujuan yang sama dengan Yesus sendiri? Atau mereka memiliki motivasi dan tujuannya tersendiri? Itu menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Orang-orang yang mengikuti Yesus ini memang benar satu tujuankah sama Yesus? Atau orang-orang yang mengikut dan mengelilingi dia ini memiliki motivasi tersendiri? Pastinya saudaraku, di antara orang banyak itu ada sebagian orang yang memang satu tujuan dengan Yesus dan mau sama-sama melayani. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa di antara orang banyak itu ada yang memiliki motivasi berbeda. Adalah yang hanya sebatas ingin melihat saja, ada yang hanya sebatas ingin berjumpa saja, ada yang sebatas ingin mendengarkan saja, bahkan ada yang sebatas hanya meramai-ramaikan saja. Tidak ada tujuannya Bapak Ibu, yang penting meramai-ramaikan aja lah dia. Karena saudara-saudaraku,
jika kita perhatikan dan jika kita lihat dalam nats ini, ketika Yesus keluar dari Yeriko, banyak orang yang mengikuti dia. Dan pada saat itu ada 2 orang buta yang berseru-seru memanggil Yesus, meminta belas kasihannya. Kita bisa lihat di ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudaraku, saat Yesus keluar dari Yeriko, ada orang buta, 2 orang berseru-seru memanggil Yesus, meminta belas kasihan Yesus. Namun, apa yang dilakukan oleh orang banyak itu? Apa yang diperbuat oleh orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus itu, melihat 2 orang buta pada saat itu yang berseru-seru kepada Yesus? Apa yang dilakukan mereka, Bapak Ibu Saudaraku? Sungguh luar biasa. Yang mereka lakukan adalah orang banyak itu marah, orang banyak itu menegur, dan orang banyak itu menyuruh orang buta itu untuk diam. Kita bisa lihat di ayat 31 bagian A. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Sungguh jahat kan Bapak Ibu Saudaraku? Sungguh menyedihkan. Dan itu benar-benar bukan sikap yang terpuji. Orang yang berbondong-bondong yang mengikuti Yesus itu ternyata memiliki sikap yang tidak terpuji. Karena seharusnya bukan begitu sikap orang yang mengikuti Yesus. Bukan begitu sikap orang yang mengelilingi Yesus, yang mendengarkan setiap ajaran-ajaran Yesus. Iya kan Bapak Ibu Saudaraku? Semestinya mereka membantu 2 orang buta itu berseru lebih keras agar Yesus mau berhenti dan menoleh kepada mereka. Seharusnya orang banyak itu memapah kedua orang buta itu mendekat kepada Yesus untuk mendapat kesembuhan, bukan malah dimarahi, bukan malah ditegur, bukan malah disuruh diam, Bapak Ibu Saudaraku. Berarti dari sini kita bisa melihat bahwa orang banyak yang mengikuti Yesus itu adalah yang hanya meramai-ramaikan saja. Iya kan? Yang penting ramai. Namun makna dan arti dari mereka mengikut Yesus itu tidak mereka ketahui, tidak mereka pahami, dan tidak mereka hidupi. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Namun ada yang istimewa di sana, yaitu sikap kedua orang buta. Walaupun mereka sudah ditegur, mereka sudah dimarahi, dan mereka sudah disuruh diam oleh orang banyak, namun kedua orang buta ini tidak merasa kecil hati. Kedua orang buta ini tidak merasa putus asa, dan kedua orang buta ini tidak berbalik marah. Luar biasa ya Bapak Ibu. Mereka tidak jadi minder, mereka tidak mundur, mereka tidak berputus asa, mereka tidak berkecil hati. Malahan yang lebih istimewanya lagi, mereka semakin kuat, semakin keras berseru-seru kepada Tuhan, karena mereka percaya kehadiran Tuhan Yesus pada saat itu adalah kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan keselamatan dan kesempatan bagi mereka untuk mendapat kesembuhan. Jika mereka berhenti, maka mereka akan menyesal seumur hidupnya. Kita bisa lihat di ayat 31b. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Walaupun sudah ditegur, dimarahi, disuruh diam, namun mereka tetap berseru kepada Tuhan, malah semakin keras, semakin kuat menyerukan, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah
kami. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, walaupun kedua orang buta itu belum pernah melihat Yesus, mereka hanya mendengar cerita tentang Yesus, namun mereka percaya akan belas kasihan Yesus. Mereka percaya akan kuat kuasa Yesus. Mereka percaya akan kebaikan hati Yesus, dan itu membuahkan hasil. Membuahkan hasil iman mereka Bapak Ibu. Membuahkan hasil kepercayaan mereka terhadap Yesus. Kita bisa melihat dan membayangkan bahwa hiruk pikuk suara keramaian orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus itu kalah dengan dua orang buta. Suara keramaian yang begitu banyak kalah dengan suara dua orang buta yang berseru-seru kepada Yesus. Itu terbukti Bapak Ibu dari ketika Yesus menoleh, memanggil mereka, dan Yesus menawarkan pertolongan, bantuan yang bisa dilakukan oleh Yesus untuk dua orang buta itu. Kita bisa lihat di ayat yang ke-32 Bapak Ibu Saudaraku. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Ini membuahkan hasil kan Bapak Ibu? Seruan orang buta itu tadi membuahkan hasil. Kepercayaan orang buta itu tadi membuahkan hasil. Iman mereka tentang keselamatan yang mereka dengar dari Yesus Kristus membuahkan hasil kepada mereka. Yesus menoleh, memanggil mereka dan menawarkan bantuan. Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu? Penawaran Yesus. Saudaraku, mendengar tawaran yang disampaikan oleh Yesus, kedua orang buta itu sangat berbahagia. Kedua orang buta itu sangat bersuka cita. Kedua orang buta itu sangat senang. Namun mereka tidak menjadi serakah. Mereka bersuka cita tapi tidak menjadi tamak. Mereka senang mendengarkan tawaran Yesus, tapi mereka tidak menjadi egois. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kedua orang buta itu tidak meminta yang lain-lain. Kedua orang buta itu tidak neko-neko terhadap tawaran Yesus. Kedua orang buta itu hanya meminta apa yang mereka butuhkan, tidak lebih dari itu. Mereka fokus pada kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Kita bisa lihat di ayat 33 Bapak Ibu Saudaraku. Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Hanya itu permintaan mereka Bapak Ibu. Ketika Yesus menawarkan, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Sederhana sekali permintaan mereka. "Tuhan, supaya kami dapat melihat." Mereka tidak minta harta Bapak Ibu. Mereka tidak minta kedudukan. Dan mereka tidak minta balas dendam untuk membalaskan pada orang-orang yang menegur mereka tadi. Untuk membalaskan pada orang-orang yang marah dan yang menyuruh mereka diam tadi. Enggak minta balas dendam dua orang buta itu saudaraku. Namun mereka meminta apa yang benar-benar mereka butuhkan, supaya mereka bisa melihat seperti manusia normal pada umumnya. Dan karena kasih setia, karena kebaikan, Yesus menyembuhkan mata mereka. Mereka dapat melihat dan mengikuti Yesus. Kita bisa lihat ayat 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Luar biasa saudara-saudaraku yang terkasih. Karena belas kasihan Yesus menyembuhkan. Karena kebaikan Yesus menyelamatkan. Yesus memang penuh dengan keluar biasaan. Yesus penuh dengan kemaha kuasaan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih,
Setelah kita tadi mengikuti firman Tuhan ini, firman ini mengingatkan kita pada lagu anak sekolah minggu, ya kan? Yaitu 2 orang buta. Anak sekolah minggu masih hafal? Masih ya, walaupun sudah lama tidak sekolah minggu tetap masih harus hafal lagu-lagu sekolah minggu. Lagunya yang demikian. 2 orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melalui, orang buta itu Ia sembuhkan. Celik matanya, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Celik matanya, orang buta itu celik matanya. Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Yesus menyembuhkan dengan kuasa-Nya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, sekarang kita harus sadari. Sekarang setelah mendengarkan firman Tuhan, harus kita pahami bahwa firman Tuhan dan lagu anak sekolah minggu ini menegur kita, menegur kepribadian kita, menegur keluarga kita. Orang-orang yang mengaku mengikut Yesus, kita dan keluarga kita, orang-orang yang mengaku meneladani Yesus, orang-orang yang mengaku mendengarkan firman dan ajaran Yesus, namun kelakuan, perbuatan, sikap hidup, dan pikiran kita menyimpang dari Yesus sendiri. Kita ditegur Bapak Ibu, keluarga kita ditegur. Mari sadarilah bahwa selama ini kita juga orang buta saudaraku. Buta rohani, lebih parah itu dari buta jasmani. Buta rohani, selama ini kita buta rohani, kerohanian kita itu tertutup, tidak bisa melihat tentang kebaikan Tuhan dan setiap keinginan Tuhan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Iya saudara-saudaraku, coba mari kita bayangkan, coba mari kita pikirkan, dan coba mari kita pilah-pilah. Kita tahu dan memahami arti kasih, tapi kita tidak mau mengasihi. Kita tahu dan memahami arti ketulusan dalam memberi, namun kita memperhitungkan apa yang sudah kita berikan. Kita tahu bahwa ibadah dan persekutuan itu adalah pertemuan dengan Tuhan, tapi kita tidak mau melakukan ibadah. Kita tidak mau bersekutu bersama dengan Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu Saudaraku bahwa berdoa adalah menunjukkan kualitas iman kita, namun kita tidak mau berdoa. Dan saat ini kita tahu Bapak Ibu Saudaraku bahwa melakukan dosa adalah hal yang jahat, yang salah di hadapan Tuhan. Namun kita tetap melakukan dosa dengan sengaja untuk memuaskan perasaan kita, memuaskan hati kita. Sesungguhnya itu adalah kebutaan rohani. Dan kita menunjukkan bahwa memang rohani kita ini Bapak Ibu sedang mengalami kebutaan. Sedang sakit rohani kita ini Bapak Ibu. Sudah hampir rusak. Untuk itu firman Tuhan yang menegur kita ini mencelikkan kerohanian kita. Firman Tuhan yang menegur kita ini membukakan mata rohani kita, agar kita bisa melihat kembali kebaikan dan kasih karunia Tuhan dan segala keinginan Tuhan yang diharapkan dalam kehidupan kita. Sehingga kerohanian kita yang sakit ini Bapak Ibu, kerohanian kita yang buta ini terbuka, sehat dan sembuh untuk berseru kepada Tuhan, untuk memanggil-manggil Tuhan Yesus dan menuruti segala perintah-perintahnya. Untuk itu saudaraku yang terkasih, apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan kepada kita?
ada 3 poin yang perlu kita perhatikan dan kita kutip dari firman Tuhan kali ini. Yang pertama adalah orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus, yang pada saat itu menegur, memarahi, dan menyuruh diam kedua orang buta yang berseru-seru. Itu adalah gambaran Bapak Ibu atas pergumulan, halangan, tantangan, rintangan yang sering sekali menghalangi kita untuk berseru kepada Tuhan. Itu adalah gambaran segala pergumulan, hambatan yang sekali-kali dapat menghalangi kita untuk berseru kepada Tuhan. Dan itu banyak sekali contohnya, banyak sekali bentuknya. Pergumulan, rintangan, tantangan itu Bapak Ibu bisa datang dari diri kita sendiri. Misalnya kemalasan. Kemalasan bisa membuat kita berhenti berseru kepada Tuhan. Kemarahan, kekecewaan, sakit hati, itu bisa dari dalam diri kita. Ataupun tantangan itu, halangan, hambatan itu bisa datang dari luar diri kita. Misalnya dari keluarga, dari orang-orang di sekeliling kita Bapak Ibu, atau dari lingkungan, situasi, kondisi. Tidak ada waktu, kesibukan, itu bisa menghalangi dan menghambat kita untuk berseru kepada Tuhan. Dan namun, walaupun begitu banyak yang menjadi hambatan, yang menjadi tantangan untuk kita berseru kepada Tuhan, jangan pernah berhenti. Jangan pernah takut dan jangan pernah kecil hati. Tetaplah berseru kepada Tuhan. Walaupun tantangan itu semakin menjepit, lebih kuatlah berseru kepada Tuhan. Walaupun hambatan itu semakin menghimpit kita, tetaplah keraskan hati, kuatkan suara untuk berseru kepada Tuhan. Jangan berhenti hanya karena tantangan itu. Jangan takut hanya karena hambatan itu. Jangan kecil hati karena begitu banyak halangan Bapak Ibu Saudaraku. Tetaplah berseru, panggil Yesus. Tetaplah berseru, meminta, memohon belas kasihan dari Yesus. Yang kedua saudaraku, fokuslah pada kebaikan Tuhan. Fokuslah pada kasih karunia Tuhan Yesus. Jangan kita menjadi tamak. Jangan kita menjadi serakah. Jika kita punya kesempatan untuk meminta lebih dari apa yang ada di dalam pikiran dan hati kita, tetaplah kita harus bisa rendah hati. Saat kita punya kesempatan Bapak Ibu, tetaplah pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan salah pergunakan kesempatan yang diberikan kepada kita agar tidak ada penyesalan di dalam kehidupan kita. Seperti dua orang buta yang memakai tawaran kesempatan yang diberikan oleh Yesus dengan sebaik-baiknya. Untuk itu Bapak Ibu, kita juga demikian. Fokuslah pada kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Mari mintalah selalu apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, bukan apa yang kita inginkan saudara-saudaraku. Karena apa yang kita inginkan itu belum tentu kita butuhkan. Namun pasti segala yang kita butuhkan Bapak Ibu, itu adalah keinginan kita. Kita pasti ingin itu, ingin itu, ingin itu, yang itu, yang itu, yang itu. Padahal belum tentu itu menjadi kebutuhan kita. Sehingga kita seringkali Bapak Ibu jatuh dalam segala keinginan kita dan lupa atas apa yang harus kita butuhkan. Kita ingin jalan-jalan hari Minggu, padahal iman kita membutuhkan firman Tuhan di hari Minggu. Dan kita lebih memilih untuk pergi daripada memberikan kebutuhan iman kita melalui firman Tuhan.
Itu misalnya contoh. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, satu hal yang perlu kita pahami adalah mari kita serahkan segala dalam kehidupan kita semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu lebih tahu Bapak Ibu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kan Tuhan lebih mengenal kita daripada diri kita sendiri. Maka Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan dari kita sendiri Bapak Ibu. Makanya setiap kita berdoa, kita selalu katakan, kehendak-Mu lah yang jadi, jangan kehendak. Keinginanmu lah yang terjadi Tuhan, jangan keinginanku. Kita meminta kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, dan kita tetap menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kehendak-Mu lah yang jadi di dalam kehidupanku. Karena kita tahu Tuhan itu lebih dalam mengenal kita. Tuhan itu lebih dalam memahami dan mengerti kehidupan kita. Yang ketiga, saudara-saudaraku yang terkasih, poin yang perlu kita kutip dan kita pahami adalah nyatakanlah terima kasih-Mu kepada Tuhan dengan mengikut Dia. Kan begitu. Dua orang buta sudah diselamatkan, disembuhkan oleh Yesus dengan kasih karunia, dan mereka menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Yesus dengan mengikuti Dia. Menjadi salah satu dari banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mereka menyerahkan diri kepada Yesus. Mereka menyerahkan kehidupan mereka dalam mengikut Yesus. Kita juga harus demikian Bapak Ibu. Menyatakan rasa terima kasih kita atas keselamatan, kesembuhan, kehidupan yang diberikan Yesus dalam hidup kita. Jangan pula kita ini jadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Jadi manusia yang gak tahu malu Bapak Ibu. Habis manis sepah dibuang. Udah kita dapatkan kebaikan dan kasih Tuhan, kita pergi meninggalkan Tuhan. Udah kita dapatkan keselamatan dari Tuhan, udah kita tinggalkan Tuhan. Kita pergi entah kemana. Nanti kalau kita susah lagi, kita datang kepada Tuhan. Sudah kita sembuh, kita tinggalkan Tuhan. Nanti kalau kita menderita, kita datang kepada Tuhan. Kalau kita sudah tidak menderita, sudah bebas, sudah selamat, kita jauh dari Tuhan. Kita pergi dari Tuhan. Oh jangan, itu salah. Tuhan tidak suka demikian. Dan Tuhan akan menghukum kita jika kita memiliki sikap yang demikian terhadap Dia, Sang Pemberi kehidupan. Namun, harus kita tunjukkan, harus kita nyatakan rasa terima kasih kita Bapak Ibu yang besar kepada Tuhan dengan mengikut Dia. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan keluarga kita kepada Tuhan, menyerahkan saudara-saudara kita kepada Tuhan, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kita bersekutu dengan Dia, kita berdoa kepadanya, kita mengimani dan mengamini firman-Nya, kita mengikuti setiap kehendak-Nya, dan kita memegang teguh segala perintah-Nya. Itulah yang harus kita tunjukkan sebagai bentuk terima kasih kita, sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan atas pemberian kebaikan dan kasih setia-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, 3 poin itu perlu kita pegang, ya. Yang pertama, kita harus tetap kuat, teguh. Apapun yang menjadi rintangan, apapun yang menjadi hambatan, tetap jangan berhenti berseru kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus fokus kepada pemberian dan kasih setia Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang tamak, jangan kita menjadi orang yang serakah, tapi mari kita sampaikan kepada Tuhan agar Tuhan memperlengkapi segala yang kita butuhkan, segala keluarga kita butuhkan, segala saudara kita butuhkan
dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita nyatakan rasa terima kasih kita. Kita nyatakan rasa syukur kita dengan mengikut Tuhan, memahami segala kehendak Tuhan, bersekutu dengannya, berdoa dengannya, mengamini dan mengimani firman-Nya, serta melakukan segala perintah-perintah-Nya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sehingga di dalam segala situasi yang kita hadapi, di dalam segala kondisi yang kita hadapi, bagaimanapun perasaan kita, bagaimanapun keadaan kita, janganlah itu menjadi penghalang, janganlah itu menjadi penghambat untuk kita datang berseru kepada Tuhan, untuk kita datang memohon kepada Tuhan. Tetaplah berseru kepada Tuhan dalam situasi yang menghimpit dan menyulitkan kita ini. Jangan itu menjadi penghalang untuk berseru kepada Tuhan. Walaupun kita semakin ditekan, Bapak Ibu, dihimpit oleh keadaan ini, tetap kuat, lebih keras berseru kepada Tuhan. Tetap kuat, lebih keras memanggil nama Tuhan. Karena kita percaya dan kita imani bahwa Tuhan mendengarkan setiap seruan orang percaya yang berseru kepadanya. Kita orang percaya, Bapak Ibu, keluarga kita orang percaya, saudara-saudara kita orang percaya, dan kita percayai, kita imani, kita amini Tuhan mendengarkan seruan kita. Dan pada saat kita benar-benar percaya, Bapak Ibu Saudaraku, mukjizat itu nyata. Keajaiban Tuhan itu nyata, kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita secara pribadi, untuk keluarga, untuk saudara sekeliling kita, dan untuk seluruh dunia. Demikianlah firman Tuhan yang menghibur kita di minggu kita hari ini, Bapak Ibu. Kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa untuk kebaikan hati-Mu, untuk kasih sayang-Mu kepada kami. Terkhusus di dalam ibadah minggu pada saat ini Tuhan, kami telah bertemu dengan Engkau, keluarga kami telah bertemu dengan Engkau di dalam persekutuan ibadah keluarga yang kami lakukan pada saat ini. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau menghiburkan, menguatkan iman kami, dan Engkau mendengarkan setiap seruan kami. Untuk itu Tuhan, memberkati firman-Mu masuk di dalam hati dan pikiran kami, dan Engkau melayakkan kami Tuhan dalam kelemahan, kekurangan kami untuk bisa menyatakan firman-Mu dalam kehidupan kami melalui tingkah laku dan gaya hidup yang meneladani Yesus Kristus. Tuhan yang baik, mari Engkau memberkati gereja-Mu HKI Resort khusus Pangkal Pinang. Terkhusus juga bagi jemaat-Mu Tuhan, yang pada hari ini melakukan ibadah keluarga. Kiranya Bapa memberkati keluarga itu, Engkau menambahkan kebaikan, Engkau menambahkan berkat, anugerah, sukacita dan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga yang mengadakan ibadah pada saat ini. Mari Bapa memberikan kedamaian di tengah-tengah keluarga itu. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang tidak melakukan ibadah keluarga pada saat ini. Kiranya Bapa melihat begitu banyak rintangan, tantangan yang menjadi penghalang bagi mereka untuk tidak melakukan ibadah. Namun Engkau harus memberkati mereka Tuhan, tetap memberikan kebaikan, tetap mengetuk hati dan pikiran mereka, agar di minggu-minggu yang akan datang, di ibadah-ibadah selanjutnya Tuhan, mereka mau terbuka hati untuk melakukan ibadah, bersekutu dengan keluarga, bertemu dengan Engkau. Bapa yang baik, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dalam segala kebaikan, berkat karunia yang tiada henti-hentinya. Juga Tuhan memberkati anak-anak gereja-Mu ini
dalam persekolahan, perkuliahan, pekerjaan, agar mereka tetap melakukan yang terbaik dengan bantuan Tuhan. Bagi anak-anak-Mu yang tidak mendapatkan pekerjaan pada saat ini, mari Bapa, dengan kebaikan hati-Mu, kami tidak lelah memohon meminta kepada Tuhan untuk memberikan jalan yang terbaik bagi anak-anak-Mu itu Tuhan, memberikan harapan, memberikan kesempatan agar senantiasa mereka bersuka cita atas pemberian Tuhan. Bapa yang baik, di dalam ibadah kami pada saat ini, kami mau berdoa membawa kota kami, membawa bangsa kami, membawa dunia ini kepada Tuhan, agar Tuhan melihat keadaan kami, agar Tuhan melihat situasi dan kondisi kami yang sedang dalam kekhawatiran yang begitu dalam. Bapa, mari Engkau menyembuhkan negara kami, kota kami, dunia ini Tuhan, dari satu penyakit yang membuat kami lemah. Kiranya Tuhan hapuskan penyakit itu, angkat penyakit itu dari muka bumi ini Tuhan, agar muka bumi ini sembuh dan boleh pulih kembali. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terinfeksi penyakit ini, yang sedang dirawat Tuhan, yang sedang mengalami masa kritis. Mari Bapa yang sembuhkan, mari Bapa yang jamah dengan kuat kuasa Bapa, dengan kuat kuasa darah anak domba. Kiranya mereka boleh pulih, mereka boleh sembuh, mendapatkan keajaiban dan mujizat dari Tuhan. Senantiasa mereka boleh kembali ke rumah masing-masing, melakukan setiap pekerjaan mereka, dan terlebih bertemu dengan keluarga. Bapa yang baik, di atas segala permohonan kami itu Tuhan, kami mengenal diri kami, keluarga kami yang penuh dengan segala dosa dan penuh dengan kejahatan. Mari Bapa, Engkau hapuskan segala dosa kami, Engkau hapuskan segala kelalaian, kejahatan, kesalahan kami, agar itu tidak menjadi penghalang bagi Tuhan untuk memberikan segala yang terbaik bagi kami. Mari Bapa, ampuni kami dalam setiap kelemahan kami Tuhan, agar itu tidak menjadi penghalang juga bagi Bapa memberkati kami, memberikan kebaikan dan anugerah kepada kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Inilah doa kami Tuhan yang kami hantarkan kepadamu melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Jadilah kehendak-Mu Bapa atas kami seluruhnya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini, esok, hingga sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu.